Pada pelajaran yang lalu sempat kita baca, namun belum kita baca penjelasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu, rawahu Daruqutni wal Hakim, aktsaru adabil qabri minal baul wa huwa sahihul isnad. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal baul, bersihkan sisa-sisa buang air kecil. Jadi setiap habis buang air kecil, bersihkanlah, istinjalah. Kenapa? Karena sesungguhnya umumnya orang disiksa di dalam kubur disebabkan apabila buang air kecil mereka tidak istinja, atau bisa jadi mereka istinja akan tapi caranya salah sehingga masih najis, badannya najis, bajunya najis, dan ibadahnya tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Adapun dalam riwayat Hakim, aktsaru adzabil qabri minal baul, kebanyakan orang diazab di dalam kubur itu disebabkan air kencing. Artinya apa? Tidak istinja setelah buang air kecil. Wa huwa sahihul isnad, ini hadis sanad-sanadnya sahih. Al makna al ijmali, makna secara global, adzabul qabri haqqun, azab kubur itu benar adanya. Jadi jangan dengarkan pemahaman-pemahaman atau akidah-akidah yang mengatakan bahwa azab kubur itu tidak ada. Jadi ada saudara kita itu dari kalangan HTI, Hizbut Tahrir, mereka tidak mempercayai adanya azab kubur. Ya, dikarenakan menurut mereka riwayat-riwayat mengenai azab kubur itu khabarul ahad. Jadi itulah perbedaan kita dengan Hizbut Tahrir. Mereka tidak percaya terhadap azab kubur, sedangkan kita mempercayai azab kubur. Wa huwa mimma yajibul imanu bihi bil ghaib. Percaya tentang azab kubur itu termasuk hal-hal yang wajib diimani dari perkara-perkara yang gaib. Jadi kita nih orang beriman. Kenapa kita disebut orang beriman? Disebut orang yang percaya karena kita percaya dengan hal yang tidak kasat mata. Ya, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, jadi kita orang-orang beriman, apa ciri-cirinya? Percaya, yakin terhadap hal-hal yang tidak kasat mata, terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh indera, tidak terdengar oleh telinga. Kita percaya tentang adanya kubur, azab kubur, nikmat kubur. Kita percaya akan adanya mahsyar, satu tempat yang mana nanti manusia dari zaman Nabi Adam hingga manusia menjelang hari kiamat semua dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Kita percaya akan hal itu. Dan kita percaya akan adanya mizan, timbangan amal, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya akan adanya sirat. Maka dari itu kita disebut orang-orang beriman. Jadi beriman akan adanya azab kubur itu termasuk bagian beriman terhadap perkara-perkara yang gaib. Fatarkul istinzahi minal bauli yuaddi ila talwithil badan wathiyab. Tidak istinja setelah buang air kecil itu akan menyebabkan badan dan baju menjadi kotor. Badan dan baju bukan hanya kotor, akan tapi akan menjadi najis.
Sesuatu yang kotor belum tentu najis. Kita bekerja mungkin bersentuhan dengan debu, bersentuhan dengan kotoran, belum tentu najis. Bisa dipakai untuk sholat. Akan tapi kalau sudah terkena air seni, bekas air kencing, maka itu bukan hanya kotor, tapi juga najis. Wa dzalika yaqdi ila butlanil ibadat. Apabila badan dan baju sudah terkena najis, maka ibadah-ibadah yang kita kerjakan semua batal. Sholat wajib kita batal, sholat sunnah kita batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di antara syarat-syarat sholat, syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum sholat, baju dan badan itu harus suci daripada najis. Walidha kana minadz-dzunubil kabair, maka dari itu tidak istinja habis kencing itu termasuk dosa besar. Kenapa kok termasuk dosa besar? Ya, karena penyebab itu menyebabkan ibadah seseorang tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana aktsaru adzabil qabri minhu, dan kebanyakan orang yang diazab di dalam kubur itu disebabkan tidak istinja apabila habis buang air kecil. Litasahulin nasu fi ihmalihim hadzal amral muhimma, karena kebanyakan manusia litasahulan nasu fi ihmalihim hadzal amral muhimma, karena kebanyakan manusia meremehkan perkara ini. Cuman bekas kencing doang, ya. Nih banyak yang meremehkan. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan, ini di dekat kita aja, ya, supir-supir kendaraan itu buang air kecil ya di pinggiran got. Setelah itu apa? Hanya disentil-sentil saja. Banyak yang meremehkan perkara ini. Padahal ini perkara penting, bukan perkara kecil. Kenapa? Karena akibatnya bisa disiksa di dalam kubur. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam raufur rahim, dan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-rauf ar-rahim, manusia yang pengasih dan penyayang. Ar-rauf ar-rahim ini adalah nama Allah, gelar Allah, ya, Allah ar-rauf ar-rahim. Akan tapi dikarenakan begitu besar kasih sayang Nabi besar Muhammad kepada umat, Allah berikan dua nama Allah, dua gelar Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Nabi besar Muhammad manusia yang penuh kasih sayang, yansahuna wa yuhadziruna akibata dzalik. Nabi besar Muhammad memberi nasihat kepada kita, memberi peringatan kepada kita akibat-akibat apabila kita tidak istinja habis buang air kecil, ya. Jadi di sini pelajaran yang sangat penting. Yang pertama, bahwasannya azab kubur itu ada. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman yang mengatakan azab kubur tidak ada, tidak usah kita dengar, karena mengenai hal ini itu sudah banyak riwayat-riwayat dari Al-Quran dan hadis bahwasannya azab kubur itu memang ada. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab api neraka. Lihat Nabi besar Muhammad yang udah dijamin selamat. Ya, siapa manusia yang dijamin selamat? Ya Nabi besar Muhammad. Sudah pasti Nabi besar Muhammad selamat di dalam kubur. Sudah pasti Nabi besar Muhammad selamat nanti di akhirat, karena beliau justru adalah pensyafaat bagi orang-orang yang tidak selamat. Akan tapi meskipun begitu Rasulullah senantiasa berdoa,
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Bahkan beliau mengajarkan kepada kita setiap sholat jangan lupa membaca doa ini. Jadi kalau sholat Pak, ketika kita membaca at-tahiyyat terakhir, fil alamin innaka hamidum majid, jangan langsung salam, tapi baca doa dulu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi ini hanya di dalam sholat biasa, bukan sholat mayit. Kalau sholat mayit kita tidak dianjurkan membaca ini, karena sholat mayit itu disyariatkan at-takhfif, disyariatkan jangan lama-lama, ya nggak boleh panjang-panjang di dalam sholat mayit. Salamnya pun beda. Jadi kalau sholat mayit jangan assalamualaikum warahmatullah, kurang itu. Beda dengan sholat biasa. Kalau sholat mayit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nggak sama antara sholat mayit dengan sholat biasa. Nah, bacaan-bacaan ini hendaknya selalu kita baca, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah, karena ini doa sangat penting. Pernah sebuah kisah, ada orang tua yang melihat anaknya selesai sholat, ditanya anaknya, wahai anakku, apakah tadi di dalam sholat engkau berlindung kepada Allah dari adab kubur, dari adab neraka, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal? Tidak wahai ayah. Kemudian ayahnya marah, wahai anakku, manusia yang lebih baik darimu, manusia yang lebih baik dari kita, yang sudah dijamin selamat saja, setiap sholat tidak pernah lupa membaca doa itu, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, ini sangat indah doanya ini. Ya, doanya sangat indah. Ini saking pentingnya Pak, berlindung dari adab api neraka. Nggak cukup dalam sholat doang. Habis sholat pun kita dianjurkan membaca Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari adab api neraka. Jadi itu artinya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab kubur dan dari adab api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya, kita minta kepada Allah agar kita jauh dari fitnah. Dan juga apa itu fitnah mati? Orangnya sudah wafat akan tapi masih gentayangan. Itu namanya fitnah mati itu. Itu bukan dia, bukan mayitnya, itu bukan. Ya, itu fitnah. Itu fitnah. Kalau mayitnya tergantung dia orang baik apa orang jahat. Kalau dia orang baik, dia sedang dalam keadaan nikmat kubur. Tapi kalau dia orang jahat, dia sedang disiksa di dalam kubur. Jadi boro-boro mau nakut-nakutin orang, boro-boro mau ketawa, orang lagi disiksa mau ketawa. Itu bukan dia, tapi itu fitnah mati. Makanya kita berlindung kepada Allah, minta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, semoga kita semua jauh daripada fitnah dajjal. Amin. Dan juga di sini kita mendapat pelajaran bahwasanya Islam itu sangat mengajarkan kebersihan. Jadi bukan hanya agar badan dan tubuh, bukan hanya agar tubuh dan baju kita tidak kotor, akan tapi agar tidak terkena najis. Ya, karena apabila badan kita terkena najis, baju kita terkena najis,
celana kita terkena najis, maka ibadah kita tidak sah. Dan kita sangat beruntung menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Sesuatu yang terkena najis cukup disiram saja. Betul apa tidak? Ya, membersihkan najis bagaimana? Cukup disiram. Jadi nggak sah Pak. Kalau cuma ambil air, dilap, ambil air, dilap, ambil air, dilap, sampai 1000 kali pun ini belum suci. Ya, ini kebanyakan azab kubur disebabkan istinja, tidak istinja ketika kencing, atau dia istinja tapi nggak benar istinjanya. Kalau hanya dilap-lap saja, ini masih najis. Jadi harus apa? Harus ada air mengalir. Ya, harus ada air mengalir. Kalau air sudah mengalir, maka sudah dianggap suci. Ya, jadi beritahu kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, keluarga kita, ya, apabila membersihkan najis itu harus ada air yang mengalir. Karena kalau tidak ada air mengalir, maka masih najis. Sama membersihkan lantai yang najis, ya, ada air kencing atau ada kotoran hewan, bersihkan dulu kotoran hewannya. Kotorannya hilangkan. Apabila kita ingin beri deterjen, baunya, warnanya, hilangkan semua. Sudah dihilangkan, ya, sudah kita lap, sudah hilang, sudah tidak ada kotorannya, sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada baunya. Tapi kalau belum disiram dengan air, ini masih najis. Ya, najis ainiyah kan terbagi dua. Ada najis mutawassithah itu terbagi dua. Ada ainiyah, ada hukmiyah. Ainiyah adalah najis yang ada warnanya, ada bentuknya, ada baunya. Tapi kalau hukmiyah, baunya, bentuknya, warnanya sudah tidak ada. Nah, ini pertama najis, bersihkan dulu kotorannya. Setelah kotorannya, baunya, warnanya sudah hilang, tapi masih najis hukumnya nih. Masih hukmiyah. Hukumnya masih najis. Bagaimana caranya? Ambil air, siramkan. Siram air, yang penting dia mengalir, pindah dari tempatnya, maka udah dianggap suci, baru pel, gak ada masalah itu. Ya, kalau belum disiram air, udah main pel aja, wah ini satu ruangan jadi najis semua. Ya, jadi perlu tuh. Jadi kaidah cara membersihkan najis harus ada air mengalir. Dan kita beruntung menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sesuatu yang terkena najis cukup disiram dengan air. Sedangkan umat-umat terdahulu apabila baju mereka terkena najis itu belum suci kalau hanya disiram dengan air. Jadi kalau baju mereka terkena najis itu harus digunting. Ya Allah, berat gak syariat dulu? Berat. Ya, nih kita kira-kira kalau syariat kita begitu sulit gak bagi kita? Sulit, apalagi kalau bajunya belum lunas. Baju belum lunas kena najis. Ya, masa harus digunting? Bahkan itu umat terdahulu apabila kulit mereka terkena najis, itu ada riwayat, ada pendapat juga kulitnya juga dipotong. Ya Allah, dibelek begini. Tapi ini khilaf. Ada mengatakan kulit tersebut bukan kulit tubuh mereka, tapi kulit bajunya. Karena baju-baju mereka dulu dari kulit hewan. Ya, jadi intinya syariat-syariat terdahulu sangatlah berat, berbeda dengan syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk khasaisul ummatil Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi besar Muhammad terkena najis cukup disiram dengan air. Ya. Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya jasa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat itu sangat besar. Ya, jasa Nabi terhadap umat sangat besar. Seandainya ini kita sedang berjalan, tiba-tiba dikarenakan sedang banyak masalah, mungkin ini jalan ke masjid sambil bengong,
Jalan, tiba-tiba jalannya ke tengah. Ada kontainer kenceng dari belakang. Ini sama teman kita ditarik. Kita ditarik, kontainer lewat. Ya Allah. Kira-kira kita utang budi gak, Pak? Utang nyawa kita nih sama teman kita. Biar sampai kapanpun kita bakal ingat. Kenapa? Kita hutangnya nyawa. Karena kalau tidak ditarik, kalau bukan karena sebab dia menarik kita, mungkin kita sudah tertabrak. Nah, ini jasa Nabi besar Muhammad kepada kita sangat-sangatlah besar. Beliau bukan hanya menyelamatkan kita dari bahaya dunia, tapi lebih jauh daripada itu, menyelamatkan kita dari bahaya akhirat, dari bahaya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah wajarnya dan sewajibnya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan pernah lupa setiap hari untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekurang-kurangnya 100 kali pagi, 100 kali malam. Itu sekurang-kurangnya. Lebih banyak lebih bagus lagi. Ya. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini, yang pertama, itsbatu adzabil qabri wa anna amatahu min adamil ibtiad anil baul. Hadis ini menunjukkan bahwasannya azab kubur itu ada, dan umumnya seseorang diazab di dalam kubur itu dikarenakan tidak istinja ketika habis buang air kecil. Yang kedua, ta'jilul uqubati fil qabri liman lam yastanzih minal baul. Cepatnya siksaan di dalam kubur bagi orang yang tidak istinja setelah buang air kecil. Jadi orang-orang yang tidak istinja setelah buang air kecil itu azab kuburnya sangat cepat. Jadi paling duluan itu. Azab kuburnya paling duluan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak istinja ketika kencing. Yang ketiga, najasatul bauli. Di sini menunjukkan bahwasannya air seni, air kencing itu hukumnya najis. Jadi yang keluar dari kemaluan kita itu ada air kencing, itu ada mani, itu ada madhi, dan ada wadi. Ada 4 nih. Ya. Air seni najis. Air mani ini hukumnya suci. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya air mani itu cairan yang putih dan kental. Ya, putih dan kental, keluar ketika syahwat, keluar ketika puncaknya syahwat. Kemudian keluarnya tersendat-sendat, jadi nggak lancar. Keluarnya tersendat-sendat, setelah keluar menyebabkan lemas dan merasakan enak. Itu ciri-ciri mani. Ini harus kita kasih tahu kepada putra kita. Jangan sampai mereka keluar mani tapi dianggap biasa sehingga tidak mandi. Ini kalau air mani harus ada ciri-ciri ini. Nggak harus ada semua. Ada salah satunya aja, maka udah dianggap mani itu. Ya. Keluar cairan. Ya. Keluar cairan tapi nggak kental, tapi tersendat-sendat, mani itu. Berarti tidak sehat. Ya, mani hukumnya suci. Ada juga madhi. Madhi ini keluar ketika syahwat, tapi bukan puncaknya syahwat. Kalau keluar ketika puncaknya syahwat itu namanya mani. Mani hukumnya suci tapi mewajibkan mandi. Nah, ini ada madhi. Madhi ini keluar ketika syahwat. Ya, cairannya encer. Cairannya encer, hukumnya najis. Jadi hukumnya najis. Berarti apa? Harus dibersihkan, dan juga celana yang terkena madhi itu juga harus disucikan. Dan ada juga wadi. Wadi ini cairan yang agak keruh, tidak ada baunya. Ini keluar biasanya ketika habis buang air kecil. Makanya kita dianjurkan habis buang air kecil agar istibra, nanti ada babnya, untuk diurut, ya, berdehem diurut, nanti ada babnya agar tuntas itu air kencingnya. Dan juga biasanya keluar ketika membawa sesuatu yang berat.
itu keluar, itu namanya wadi. Itu juga hukumnya najis. Yang keempat, wujubu izalatin najasah. Hukumnya wajib menghilangkan najis. Jadi kalau ada najis, maka wajib bagi kita untuk mensucikannya. Kita lanjutkan hadis yang ke-89. An Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Suraqah bin Malik, semoga Allah meridhai beliau berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami apabila di dalam kamar mandi, annaka uda alal yusra wa nansibal yumna. Hendaknya kami duduk ya bersandar dengan kaki kiri dan meluruskan kaki yang kanan. Rawahul Baihaqi bisanadin dhaif. Al makna al ijmali, makna secara global, ada busar'i tahtaha asrarun wa kulluha hikamun. Jadi adab-adab di dalam syariat itu semua, di balik itu semua banyak rahasia-rahasia dan banyak hikmah-hikmah. Jadi aturan-aturan, akhlak-akhlak, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad kepada kita pasti itu banyak rahasia yang sangat banyak, rahasia yang sangat luar biasa. Walamma kanal i'timadu alal qadamil yusra sababan disuhulati khurujil adha, amara syari'u bil i'timadi 'alaiha halata qada'il hajah tashilan li ikhrajil adha. Nah, dikarenakan bersandar dengan kaki kiri ini dapat menyebabkan mudahnya keluarnya kotoran. Jadi ketika kita buang hajat besar atau kita buang hajat kecil, maka hendaknya kita bersandar dengan kaki yang kiri. Ini dapat menyebabkan mudahnya keluar kotoran. Maka dari itu agama memerintahkan kita semua ketika buang hajat untuk bersandar dengan kaki kiri agar kotoran tersebut mudah tuntas keluar. Seperti ini, Pak. Saya ada kesemutan. Entar deh, diri. Akhirnya kesemutan. Jongkok. Ini jauh. Kanan jauh. Nah. Nah, cukup. Udah nanya. Ini, Pak. Yang kiri diangkat jingkek. Yang kiri jingkek, ya, bersandar dengan kaki kiri. Ini jingkek. Yang kanan tetap ini. Ini yang kanan tetap yang kanan. Jadi kita agak miring begini, Pak. Mau buang air kecil atau buang air besar, agak miring seperti ini. Gak kelihatan ya, Pak? Nah, yang kiri jingkek. Yang kanan agak dibuka. Begini. Yang kanan biasa, yang kanan. Mohon maaf, Pak ya. Yang kiri, nah, ditekuk begini. Agak bersandar dengan tumit. Tapi perhatikan jangan sampai ini najis basah kena ini kita. Ya, jadi hati-hati. Ini begini. Bisa dipahami, Pak ya? Jadi seperti itu. Lalu gimana? Seandainya ini buang air besarnya agak lama, pegel, duduk begitu pegel, atau yang badannya besar kan itu cepat pegel kan? Nah itu bagaimana? Ya sekali-kali gantian lah. Sekali-kali kalau pegel ya udah biasa. Tapi kalau pegelnya hilang ya begitu lagi. Ya itu memudahkan untuk keluarnya kotoran. Fiqhul hadis.
fikih dari hadis ini, yang pertama, nasbur rijlil yumna waqta qada'il haja liyakilla isti'maluha li sarafiha. Kaki kanan kenapa kok tetap enggak jingkek? Ya, kaki kanan tetap tidak jingkek, tidak dijadikan sandaran. Kenapa? Karena agar lebih sedikit digunakan. Kenapa? Karena kaki kanan itu mulia, lebih mulia dibanding kaki kiri. Ya, sebagaimana tangan kanan lebih mulia dibanding tangan kiri. Yang kedua, al-i'timadu 'ala rijlil yusra litakuna aunan 'ala khurujil kharij li'anna al-ma'idata fil janibil aisar. Bersandar dengan kaki kiri itu dapat memudahkan keluarnya kotoran, dikarenakan al-maidah tempatnya makanan apa? Lambung ya. Lambung tempatnya makanan. Karena tempatnya makanan itu ada di sisi kiri. Tempatnya makanan ada di sisi kiri, dan juga kantung kemih. Kantung kemih ya, tempatnya air seni itu juga condong ke arah kiri. Jadi ketika kita buang hajat, baik hajat besar maupun hajat kecil, kita dalam keadaan jongkok, kemudian kita bersandar dengan tumit kiri, berarti kan agak miring itu. Agak miring. Ini ketekan. Kantung kemih ketekan. Maka ini akan keluar dengan tuntas dan juga memudahkan ketika buang air besar atau buang air kecil. Ya, ini Nabi besar Muhammad tahu dari mana ini? Ya, padahal zaman dulu belum ada alat-alat canggih. Rasul tahu dari mana ini? Tidak lain dan tidak bukan, yang memberitahu Nabi besar Muhammad adalah Allah yang menciptakan manusia. Makanya nih orang-orang Barat terheran-heran. Dia ingin mencari kesalahan Nabi besar Muhammad. Akan tapi yang didapati bukan kesalahan, bukan kekurangan, justru keluar biasaan. Mereka tidak habis pikir, ini tahu dari mana? Tidak lain dan tidak bukan, ini agama yang benar, diberitahu oleh Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak yang beriman. Ya. Jadi rahasianya sangat banyak, hikmahnya sangat banyak. Ini yang baru kita ketahui. Ya. Jadi intinya semua ajaran Nabi, semua sunnah Nabi, baik yang besar maupun yang kecil, jangan pernah diremehkan. Ya, jangan pernah diremehkan. Pasti ada rahasia. Dan rahasia-rahasia itu sebagian sudah terungkap, diketahui oleh manusia, sebagiannya lagi belum terungkap. Jadi intinya, beruntunglah kita menjadi umat Nabi besar Muhammad dan ikuti Nabi besar Muhammad agar kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.